Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Dan hari ini kita akan wrap up buku-buku yang aku baca selama bulan Oktober kemarin. Jadi set di belakang ini masih Halloween time gitu, karena ini baru awal bulan November. Jadi I think aku akan ganti ini ke Christmas season di akhir November or so. Nah, tapi sebelum kita lanjut sama videonya, buat kamu yang belum subscribe, bisa subscribe di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Juga buat kamu yang mau dapat konten tambahan di Karya Karsa, bisa cek di bawah sana buat link Karya Karsanya. Dan buat yang mau join grup Discord juga, linknya ada di bawah sana, so check that out. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi mengejutkannya di bulan Oktober kemarin tuh aku cuma baca e-book, sama sekali nggak ada satupun buku fisik yang beres. Jadi semua buku yang aku beresin di bulan ini adalah e-book yang aku pinjem dari Libby dan semuanya free. Jadi sama sekali nggak ada biaya yang aku keluarin buat e-book di bulan ini. Dan ada 6 e-book yang aku baca di bulan ini. Yang pertama, ini ada buku puisi yang aku beresin dan aku memang udah penasaran karena judulnya dari dulu. Judulnya adalah The Witch Doesn't Die in This One. Ini adalah suatu buku puisi tentang feminisme. Ada beberapa poin yang kayak aku kurang setuju sama pendapat penulis di buku ini. Ada beberapa poin yang ngena banget. Tapi overall ini buku yang sangat kena buat perempuan. Jadi kalau kamu perempuan, coba baca buku puisi ini. Walaupun nggak semua hal aku rasa di buku itu bisa dibenarkan, tapi kebanyakan itu ngena banget buat perjalanan seorang perempuan gitu. Dan judulnya lucu banget, dia diceritakan dengan narasi kayak menceritakan tentang penyihir-penyihir yang dibakar di zaman dulu. Jadi sideway ada ceritanya, tapi di satu sisi juga punya banyak makna dalam puisi-puisinya. Jadi ini bukan buku puisi yang kayak mendayu-dayu banget, tapi lebih ke puisi dengan kalimat dan pilihan-pilihan kata yang strong gitu. Next, ada The Ghost of Green Glass House. Aku coba lanjutin serial Green Glass House. Ternyata buku keduanya itu ada di Libby, jadi aku penasaran dan aku pinjem. Dibandingin Green Glass House yang pertama, menurut aku lebih seru buku ini yang kedua, yaitu Ghost of Green Glass House. Karena banyak tokoh-tokoh baru, dan seperti biasa tokoh-tokoh barunya tuh langsung kayak diabrukin gitu di satu momen. Jadinya kayak kadang-kadang kita harus bolak-balik, ini siapa, ini siapa. Itu kekurangannya sih, tapi overall buku ini jauh lebih seru daripada buku sebelumnya, buku pertamanya. Tapi mungkin karena polanya tuh mirip sama buku sebelumnya, yaitu ada banyak orang yang gak dikenal datang ke satu penginapan dengan maksud dan tujuan tertentu. Jadinya agak bosen di situ ya, karena kayak monoton gitu. Tapi plot dan plot twistnya itu yang memang gak bisa ditebak seperti biasanya. Next, ini buku favorit aku di bulan ini, yaitu A Little Book of Hyuga karya Mike Viking. Jadi gara-gara aku suka budaya dari seluruh dunia, aku coba baca buku ini. Buku ini tuh menceritakan tentang budaya Hyuga di Denmark. Hyuga ini apa sih? Hyuga ini adalah suatu tempat atau suatu suasana di mana kamu merasa aman, nyaman, dan bener-bener tenggelam di dalam momen itu. Itu namanya adalah Hyuga di Denmark. Hyuga ini punya banyak meaning, dan orang Denmark ini selalu menghabiskan waktu untuk Hyuga dimanapun setiap harinya. Jadi di tempat kerja itu harus ada Hyuga, di rumah harus ada Hyuga, dan sebagainya. Hyuga ini bisa diartikan sebagai saat-saat yang buat kita tuh blissful atau menyenangkan. Waktu kita mungkin lagi kumpul sama teman-teman, kita merasa senang dan aman, itu namanya Hyuga. Jadi Hyuga juga pasti ada di kehidupan kita sehari-hari. Dan lewat buku ini Mike Viking ngingetin kita di tengah-tengah kesibukan kita nggak boleh lupa buat beristirahat dan punya waktu yang huglik. Mungkin kapan-kapan aku akan bahas buku ini di satu video tersendiri, karena filosofi yang dibawa menarik banget menurutku. Dan aku jadi pingin baca buku lainnya Mike Viking, yaitu A Little Book of Like. Aku nggak tahu itu betul nggak bacanya like, L-Y-K-K-E gitu. Soalnya ini aja H-Y-G-G-E itu bacanya Hyuga. Jadi aku nggak tahu itu like dibacanya apa. Lykke.
Kalau kalian perlu buku bacaan yang ringan tapi tetap bermakna, mungkin A Little Book of Hyuga ini bisa jadi pilihan. Tapi setahu aku, A Little Book of Hyuga ini belum diterjemahkan, jadi kamu harus baca dengan versi aslinya, yaitu bahasa Inggris. Sedikit fun fact dari buku ini, Denmark itu dinobatkan jadi negara paling bahagia di dunia. Jadi aku penasaran gitu, kenapa sih orang-orang Denmark bisa dibilang sebagai orang paling bahagia di dunia? Dan ternyata itu karena, kata Mike Viking, salah satu faktornya adalah Hyuga ini. Nah, jadi kalian bisa coba menerapkan Hyuga ini di kehidupan sehari-hari biar tambah bahagia or so. Next, buku yang aku baca di bulan ini buat 5 Days of Spookython itu Elevation. Aku udah review di hari Rabu kemarin. Jadi kalau kalian mau cek review Elevation karya Stephen King. Ini buku Stephen King pertama yang aku baca. Kesan-pesan aku baca buku Stephen King buat pertama kalinya ada di video itu. Jadi check that out, linknya ada di bawah sana. Nanti sehabis video ini kalian bisa nonton yang itu juga. Next book yang aku selesaikan di bulan ini adalah Always Never You, sebuah contemporary romance. Jadi contemporary romance ini sebenarnya menurut aku ceritanya lumayan klise, tapi ada sedikit part yang unik. Jadi Always Never Yours ini menceritakan tentang seorang cewek yang dia ini kayak apa ya, playgirl, bukan playgirl juga sih. Jadi dia tuh seneng banget flirting sama cowok-cowok gitu loh. Dan dia punya mantan lumayan banyak. Tapi satu hal yang selalu terjadi ke diri dia adalah mantannya itu selalu selingkuh karena menemukan cewek yang lebih baik daripada dia. Dan setelah pacaran dengan dia gitu, si cewek yang dipacari mantannya ini tuh selalu long last. Jadi dia tuh selalu menganggap dirinya the girl before someone menemukan true love sejatinya gitu. Jadi ngenes banget nasib dari si tokoh utama ini. Itu baru aku temuin di buku ini doang. Jadi menurut aku itu salah satu plot twist yang lumayan jarang ada dan unik. Bukunya lumayan enjoyable, cuman di beberapa part agak lambat dan lumayan monoton. Jadi tidak se-enjoyable itu. Mungkin lumayan lah buat romance tuh, aku mungkin bisa kasih 3,8 dari 5. Nah, next dan buku terakhir yang aku baca di bulan ini adalah To Be or Not to Be. Ini salah satu buku yang paling unik yang pernah aku baca, karena di sini kita bisa memilih jalan cerita kita sendiri. Jadi di awal ini tuh kita dikasih lihat 3 tokoh dari playnya Shakespeare, yaitu Hamlet. Jadi kita bisa jadi Hamletnya sendiri, atau kita bisa jadi Ophelia, atau kita bisa jadi suatu rajanya. Aku lupa siapa namanya. Ini karena ebook, jadi aku tinggal klik gitu dan dia akan langsung ke direct ke halaman selanjutnya gitu. Tapi kalau kamu baca buku aslinya, itu kayak misal kamu milih jalan cerita A, nanti ada dia kasih petunjuk buka halaman berapa kayak gitu. Jadi kayak kita bacanya nggak berurutan tapi loncat-loncat. Menarik sih. Kita jadi bisa pilih jalan cerita sendiri dan banyak endingnya gitu loh. Jadi kamu bisa dapet ending yang bahagia, bisa mati, atau bisa dapet set ending. Jadi ada banyak kemungkinan dan kamu tetap bisa ngulang-ngulang gitu dari awal dan temuin jalan cerita yang berbeda. Jadi lumayan unik bukunya dan menarik banget buat main. Dan satu jalan cerita itu pendek banget. Aku cobain jadi Ophelia dan aku dapet happy ending itu kayak cuman 10 halaman or so. Jadi beneran sangat pendek, kayak cuma 10 menit gitu satu route-nya. Dan kamu bisa ambil route lain sesudah itu. Overall ceritanya pretty enjoyable, tapi aku rasa terlalu singkat dan gak banyak cerita yang diselipkan di situ. Jadi itu kayak cuman kamu jadi seorang putri buat kalau yang aku yang Ophelia. Terus kamu ketemu sama Hamlet, ngelakuin ini, ngelakuin itu, pilih jalan kesini atau pilih jalan itu, dan tiba-tiba udah end gitu. Kayak nggak banyak hal yang terjadi di tengah-tengah. Jadi buat aku kurang enjoyable, tapi lumayan refreshing sih buat main dengan buku. Udah, itu doang buku yang berhasil aku baca di bulan ini, hanya ada 6 buku. Lumayan, tapi berkurang dari bulan lalu. Bulan lalu itu ada 8 buku. Dan buku yang paling seru dan enjoyable buat aku bulan ini adalah A Little Book of Hyuga. Itu pilihan aku di bulan ini karena itu buku yang insightful di satu sisi dan nyaman buat dibaca. Bahasanya enak banget.
Per babnya nggak begitu panjang dan aku belajar banyak tentang budaya Denmark. Jadi this book is worth a read menurut aku. Oke, that's it buku-buku yang aku baca di bulan Oktober. Kalau kamu baca berapa buku nih di bulan Oktober ini? Dan buku apa sih yang paling menarik yang kamu baca di bulan ini? Kamu bisa tulis di kolom komen di bawah. Dan ayo kita ngobrol, nanti aku balesin komen kamu di bawah sana. Oke, thank you for watching, happy reading, and bye-bye!